Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-158. Sebuah momen untuk kita boleh bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam sebuah buku berjudul Sabat, karangan Wayne Muller, ia menulis, jika kita tidak mengizinkan adanya sebuah ritme istirahat di dalam kehidupan kita yang selalu sibuk, penyakitlah yang akan menjadi sabat kita. Penyakit-penyakit itu akan menciptakan sabat bagi kita. Marilah Bapak Ibu, sebelum tenggat waktu kita, mari kita belajar tenang di hadapan Sang Pemberi waktu. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar mengetahui kalau sesungguhnya waktu kami ini singkat. Dan yang kami harus lakukan di tengah waktu singkat ini adalah terus-menerus menciptakan waktu bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-158, dan mari kita beroase dengan satu tema adopsi. Mari kita akan bersama-sama melihat bagian Alkitab yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima dari terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, ada sharing kisah nyata yang mengejutkan diri saya. Sharing itu adalah dari seorang Kristen yang dikenal baik di gereja, dan dia adalah seorang pimpinan gereja. Dengan jujur dan polos, dia berkata, saya jarang berdoa. Di rumah jarang berdoa, apalagi di kantor lebih jarang lagi berdoa. Hanya di hari Minggu saja saya ikut berdoa di ibadah gereja.
Yang lebih mengejutkan adalah dia mengungkapkan satu kalimat. Saya sebagai anak Tuhan, saya tidak merasa bersalah, walaupun saya jarang berdoa. Yang membuat lebih terenyuh hati saya adalah komentar dari anaknya, yang dengan jujur dan polos mengatakan, dia bahkan hampir tidak pernah melihat dedinya di rumah berdoa dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya bertanya, apa respon Anda ketika mendengar sharing saya sebagai anak Tuhan? Saya merasa tidak bersalah, walaupun saya jarang berdoa. Mungkin di antara kita ada yang meresponi, perlu dipertanyakan apakah orang tersebut sudah bertobat atau belum. Mungkin juga di antara kita juga meresponi dia sebagai orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan spiritualitas yang kokoh, yang kuat, dan dewasa. Mungkin di antara kita mengasumsikan orang tersebut pengagum Yesus, bukan pengikut Yesus. Tetapi mungkin juga di antara kita ada yang dengan jujur mengakui, saya pun sama. Saya jarang berdoa, kehidupan doa saya amburadul, dan saya merasa menjalani kehidupan saya dengan Tuhan biasa-biasa saja. Ada seorang gembala jemaat yang mengutarakan keprihatinannya. Dia mengatakan, saya meyakini kehidupan doa jemaat saya perlu dipertanyakan. Lebih mudah mengumpulkan jemaat ngopi bareng dibandingkan dengan mengajak jemaat berdoa bersama. Lebih mudah mengajak jemaat beraktivitas gerejawi daripada mengajak jemaat berdoa bersama. Gembala ini prihatin, di mana pimpinan aktivis gereja dan jemaat sangat rajin mengikuti aktivitas gereja dibandingkan mereka rajin ikut persekutuan doa di gereja. Keprihatinan gembala ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah juga telah terjadi di gereja saya? Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, mari kita bersama-sama menggumulinya dari perspektif Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kata-kata menjadi anak-anaknya dikenal dengan istilah adopsi. Di dalam bahasa Yunani, itu artinya menempatkan seorang putra atau anak ke dalam satu keluarga yang menyambutnya. Katekismus singkat Westminster itu mengatakan, adopsi adalah satu tindakan anugerah Allah secara cuma-cuma, yang melaluinya kita diterima menjadi anak-anaknya dan memiliki segala hak dan privilege sebagai anak-anak Allah. Saudara, untuk mendalami akan bagian ini, saya mengutip perkataan Thomas Watson yang begitu lentur dan mudah untuk kita pahami. Dia mengatakan, pujilah dan agungkan kemurahan anugerah Allah yang telah mengadopsi Anda ke dalam keluarganya, yaitu keluarga Allah. Yang dari budak telah membuat Anda menjadi anak. Dari pewaris neraka menjadi pewaris janji, yaitu menjadi anak Allah. Adopsi adalah sebuah anugerah yang cuma-cuma. Allah memberi Anda kuasa atau martabat untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana benang perak memenuhi seluruh bagian tenunan, begitu juga anugerah memenuhi seluruh hak adopsi. Adopsi adalah anugerah yang lebih agung daripada yang dimiliki Adam di Firdaus. Adam adalah anak karena penciptaan, tetapi anak adopsi adalah kedudukan sebagai anak yang lebih tinggi karena adopsi. Ini harus kita pahami. Lalu selanjutnya dia berkata, untuk membuat kita bersyukur, pertimbangkanlah di dalam adopsi sipil orang yang akan diadopsi karena memiliki nilai dan keunggulan di dalam dirinya. Tetapi tidak ada nilai di dalam diri Anda. Tidak perlu kecantikan maupun garis keturunan maupun kebajikan. Tidak ada apapun dalam diri Anda yang menggerakkan Allah agar melimpahkan prerogatif dari kedudukan sebagai anak kepada Anda.
Thomas Watson juga mengatakan, Anda mempunyai cukup bukti diri kedalaman hidup Anda untuk menggerakkan Allah agar mengoreksi hidup Anda. Tetapi tidak ada apapun untuk menggerakkannya agar mengadopsi Anda. Oleh karena itu, tinggikanlah anugerah. Mulailah pekerjaan malaikat dari sini. Pujilah dan puji-pujian Dia yang telah memberkati Anda dengan menjadikan Anda putra dan putrinya. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, perkataan Thomas Watson ini menyentuh hati kita. Satu anugerah yang cuma-cuma dan tidak ada satupun potensi ataupun segala kelebihan di dalam hidup kita yang menggerakkan Allah untuk mengadopsi kita. Semata-mata karena anugerah Allah. Lalu bagaimanakah sikap Allah pada waktu Dia mengadopsi kita? Saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, kata kerelaan itu dalam bagian lain dikatakan sebagai kesenangan kehendaknya. Jadi dalam konteks ini adopsi tidak hanya berarti membuat Allah itu rela dan senang, tetapi Allah yang pilih untuk dilakukan berdasarkan kerelaan kehendaknya. Itu memiliki satu pengertian. Kehendak Allah bukanlah satu kekuatan impersonal yang fatalistik, melainkan penentuan bijaksana dari Tuhan yang maha bijaksana. Oh, luar biasa. Dia senang, dia rela mengangkat kita karena ada penentuan yang bijaksana dari Tuhan yang maha bijaksana. Mungkin di antara kita ada yang memerlukan keyakinan yang kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkin kita memerlukan satu keyakinan yang lebih dalam lagi bahwa Allah telah mengadopsi kita. Dari manakah keyakinan itu muncul, saudara? Mari kita juga membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 14-16 di dalam terjemahan baru yang kedua. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus memberikan kepada kita identitas sebagai anak-anak Allah. Roh itu sendiri yang bersaksi dengan roh kita. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, seorang yang memiliki iman, mengalami benar-benar satu kehidupan sebagai anak Allah. Begitu intensnya realitas sebagai anak adopsi, maka disitulah memberanikan kita, memampukan kita untuk berseru kepada Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba artinya Bapa yang terkasih. Sebagaimana kita memanggil ayah jasmani kita, Papa, Dad, Daddy, Papi, yang tidak pernah digunakan orang Yahudi untuk memanggil Allah. Dengan demikian adopsi memiliki satu kebenaran yang harus dipahami, diselami, dan dialami oleh setiap orang percaya, bahwa tujuan utama adalah pemulihan relasi yang intim dengan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi adopsi itu harus kita pahami, kita selami, kita dalami, dan kita alami dalam kehidupan kita. Terjadinya relasi yang intim antara Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Ini adalah satu anugerah yang sangat besar, yang sangat dahsyat bagi kita semuanya. Mengapa hal ini merupakan satu anugerah yang dahsyat, saudara? Karena di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 dikatakan supaya terpujilah anugerahnya yang mulia, dikatakan. Saudara, kata anugerahnya yang mulia di sini, saudara, itu memiliki satu pengertian. Allah yang mengaruniakan kepada kita
melalui anugerahnya. Seharusnya, saudara, di dalam bagian ini, justru menurut Abineno, pada waktu kita sudah menerima anugerah menjadi anak-anak adopsi, Abineno mengatakan adalah panggilan kita memuliakan kekayaan, kelimpahan, luas dan dalamnya anugerah itu. Abineno juga menjelaskan, tetapi disinilah anugerah itu nampak kepada kita dalam bentuknya yang paling dahsyat, begitu kaya dan limpah dan luas dan dalam, sehingga kita tidak memahaminya dengan otak kita, yaitu bahwa Allah berkenan menyerahkan anaknya yang tunggal ke dalam maut untuk keselamatan kita, untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi ibu bapa dan sahabat-sahabat muda, supaya terpujilah anugerahnya mulia, itu memiliki satu pengertian kita bukan hanya secara pasif menerima anugerah Allah yang telah memanggil kita menjadi anaknya, tetapi secara aktif. Kita dipanggil untuk memuliakan kekayaan, kelimpahan luas dan dalamnya anugerah Allah itu. Dengan demikian, selama kita tidak menyelami dan mengalami bahwa relasi yang intim dengan Allah sebagai anugerah Allah yang begitu dahsyat, kaya, limpah, luas, dan dalam, maka kita tidak akan merasa kehilangan apa-apa bila kita tidak memiliki relasi yang intim itu. Apabila kita tidak memiliki waktu berdoa, memiliki waktu, kualitas waktu, quality time bersama dengan Allah kita. Tetapi jangan lupa, saudara, justru kita kehilangan kenikmatan anugerah Allah yang dahsyat, yang kaya, yang limpah, yang luas dan dalam itu. Kenikmatan anugerah Allah ini tidak dapat Anda dapatkan di luar Allah. Kenikmatan anugerah Allah bukan sesuatu yang kita upayakan, tetapi sebuah pemberian cuma-cuma dari Allah melalui karya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Saudara, itulah adopsi yang harus kita pahami. Satu peristiwa yang begitu dahsyat dan memiliki nilai anugerah yang Allah yang dahsyat, kaya, limpah, luas, dan dalam itu. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, yang menarik adalah Tuhan Yesus sebagai anak Allah telah memberikan teladan, mengucapkan yang sama pada waktu dia bergumul di Getsemani. Katanya, ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Contoh teladan Tuhan Yesus ini memiliki relasi yang intim dengan Bapanya, seharusnya membuat kita memiliki kerinduan yang sama. Kenapa? Karena kita memiliki privilege seperti Tuhan Yesus yang menyebut Allah Bapa dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, saya teringat ketika waktu ayah saya masih hidup, waktu papa saya masih hidup, saya sangat merasakan kedekatan relasi yang intim. Dan pada waktu saya memanggil ayah saya papa, disitulah saya merasakan ada kedekatan, relasi yang intim dengan ayah saya. Tapi saya masih ingat pada waktu berusia menjelang 20 tahun, ayah saya meninggal dunia. Papa saya meninggal mendadak. Waktu melihat jenazah ayah saya menyapa papa. Setelah ayah saya itu dikremasi, dan saya balik ke rumah dan sendirian, ada kerinduan yang luar biasa dalam diri saya menyapa ayah saya, Papa. Saya mengucapkan melalui bibir saya perkataan Papa. Tapi saya menyadari kesempatan itu sudah hilang.
Saya sudah tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata itu. Saya benar-benar merasakan kehilangan yang sangat besar. Saya menangis dan saya berdoa. Ini sungguh-sungguh, saudara, walaupun tidak masuk akal. Saya berseru kepada Tuhan, izinkan saya dapat berkomunikasi dengan ayah saya. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, saya hanya mau memanggil Papa. Yang memberikan satu kerinduan dalam diri saya untuk memiliki relasi yang intim dengan Papa saya. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, ingatlah Allah Bapa melalui anugerahnya yang dahsyat itu. Anugerahnya yang kaya, luas, dan dalam itu. Telah membuka akses atau pintu masuk bagi kita untuk menyapa Dia, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi saya ingatkan dan menjadi pertanyaan kita. Mengapa anugerahnya itu sangat dahsyat, kaya, limpah, luas, dan dalam? Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Saudara, dalam ayat ke-7 dikatakan kekayaan anugerahnya. Saudara, Ken Hughes itu memberikan satu pengertian yang dalam. Dia mengatakan apa perbedaan Allah menebus kita dari kekayaan anugerahnya, atau Allah menebus kita sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Apa perbedaannya? Allah menebus kita dari kekayaan anugerahnya, atau Allah menebus kita sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Dia memberikan gambaran yang sangat menarik. Presiden Amerika Serikat John Rockefeller pernah menjadi orang terkaya di dunia. Kekayaannya dengan kurs sekarang itu kurang lebih 5.135 triliun, saudara. Suatu kali dia mengenakan topi dan rompi yang bagus sekali waktu dia berjalan kaki. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan seorang anak yang sangat miskin dan berdiri di depannya. Kemudian Rockefeller itu memberikan uang 10 sen dolar, kurang lebih 1.500 rupiah saja kepada anak miskin itu. Rockefeller hanya memberikan 10 sen dari kekayaannya. Tentunya pemberian ini tidak sesuai dengan kekayaannya. Saudara, Allah dengan kekayaan anugerah yang tidak terbatas, memberikan sesuai dengan kekayaan anugerahnya yang tidak terbatas itu. Kekayaan anugerahnya yang tidak terbatas itu menyebabkan kita diadopsi menjadi anaknya. Dan dia wujudkan, mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang memungkinkan bagi kita untuk mengalami adopsi itu. Sehingga seorang profesor teologi praktikal dari Reformed Theological Seminary yang bernama Michael Milton itu mengatakan, sayangnya doktrin ajaran yang penting ini seringkali dilewatkan, tidak terlalu dipikirkan dan bahkan ada yang mengabaikan, sehingga membawa umat Kristiani mengalami kebingungan mental, kurangnya jaminan, depresi rohani, dan berbagai penyakit pada jiwanya. Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah dari awal sampai akhir, adopsi tetap merupakan satu kebenaran yang unik dan perlu diterima, diajarkan, dan dirangkul secara pribadi oleh orang-orang percaya dan secara bersama-sama oleh jemaat gereja. Saudara, John Piper juga mengatakan adopsi adalah salah satu realitas yang paling mendalam di dalam alam semesta. Saya mengatakan alam semesta dan bukan dunia karena adopsi melampaui dunia. Adopsi lebih besar daripada dunia dan itu adalah sebelum dunia di dalam rencana Allah dan akan hidup lebih lama dari dunia.
seperti yang kita kenal. Adopsi sanggup lebih besar daripada alam semesta dan berakar dalam natur Allah sendiri. Sebagai penutup, izinkan saya mengulangi kalimat yang sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, selama kita tidak menyelami dan mengalami bahwa relasi yang intim dengan Allah adalah anugerah Allah yang begitu kaya, limpah, luas, dan dalam, maka kita mungkin merasa tidak bersalah dan tidak kehilangan apa-apa pada waktu kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Allah. Tetapi ingatlah, justru Anda kehilangan kenikmatan anugerah Allah yang dahsyat, kaya, limpah, luas, dan dalam itu. Kenikmatan anugerah Allah bukan sesuatu yang kita upayakan. Tetapi satu pemberian cuma-cuma dari Allah melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita menikmati anugerah Allah yang dahsyat, kaya, limpah, dan luas. Dan dalam itu dengan berdiam diri sejenak. Pada saat ini. Dengan memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa. Dan sapalah Dia dengan sebutan Papa, Papi, Dad, atau Daddy.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu dalam, luas, kaya, limpah, dan dahsyat. Atas penentuan bijaksana dari Allah yang Maha Bijaksana, kami menjadi anak-anak-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati anugerah-Mu itu. Dan kami jangan sampai kehilangan anugerah-Mu yang demikian dahsyat, yang kaya, yang limpah, luas dan dalam. Biarlah kami selalu datang kepadamu Bapa. Dan kami datang dengan mengatakan Engkau adalah Ya Aba, Ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau bisa melalui scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord